Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Firdah Halawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pengajaran. Yang kami banggakan teman-teman PAI Unisa. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana mengolah skor mentah menjadi skor standar Z dan bagaimana mengolah skor mentah menjadi skor standar T. Sebelum ke pembacaan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Saya Ida Rani selaku moderator dan pemateri kedua. Pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudari Ipa, pemateri kedua saya sendiri, dan pemateri terakhir Saudara Ianudin. Baik, langsung saja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Ipa. Kepadanya saya persilahkan. Saya pemateri pertama, lanjut saja ya. Bukan lanjut saja, meneruskan dari kelompok lain. Meneruskan dari kelompok kemarin, kelompok 8. Nah, materi sekarang itu penilaian dengan persen. Nah, penilaian dengan persen itu besarnya nilai yang diperoleh siswa merupakan presentasi dari skor maksimum ideal yang seharusnya dicapai oleh siswa. Nah, tes tersebut juga dikerjakan dengan hasil 100% betul. Nah, seperti contoh nih, contoh yang ada di whiteboard, rumusnya itu NP R per SN dikali 100. Nah, NP itu nilai persen yang dicari atau yang diharapkan. Skor R itu yaitu skor mentah yang diperoleh siswa. Nah, SN skor maksimum ideal yang bersangkutan. Kalau 100 berarti bilangan tetap. Contoh soalnya, contohnya itu kan, misalkan si siswa itu kan tes matematikanya dapat nilainya itu 64. Nah, 64 itu kan tadi rumusnya R per SM dikali 100. Nah, kalau ini tadi kan si siswa itu memperoleh nilainya 64. Nah, 64 itu nilai skor mentahnya. Kalau 80 itu skor maksimumnya. 64 dikali 100 6.400. 6.400 itu dibagi 80 jadi 80. Jadi si siswa A itu mendapatkan nilai tes matematikanya 80. Terus si siswa B tes sejarahnya itu nilainya 64. Nah, tadi kan skor maksimum di siswa A itu skor maksimumnya itu 80. Nah, kalau misalkan di B skor maksimumnya itu 120. Nah, 64 dikali 100 itu 6.400 dibagi 120 hasilnya desimal jadi 53,33. Nah, itu nilai tes sejarah. Kalau misalkan siswa C skor mentahnya itu 64 dikali 100 6.400 dibagi 100 jadi 64. Nah, itu siswa C mendapatkan nilai bahasa Indonesia itu 64. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman penilaian. Nah, di pedoman penilaian itu ada tingkat penguasaan, nilai huruf, bobot, dan predikat. Kalau misalkan di tingkat penguasaan siswa itu 86 sampai 100 berarti nilai hurufnya A dan bobotnya 4 berarti predikatnya sangat baik. Nah, kalau misalkan tingkat penguasaan siswa itu 76 sampai 85 berarti nilai hurufnya C, bobotnya 3, predikatnya baik. Kalau 60 sampai 75 nilai hurufnya C, bobotnya 2, predikatnya cukup. Kalau tingkat penguasaannya si siswa itu 55 sampai 59 nilai hurufnya D, bobotnya 1 berarti predikatnya kurang. Nah, kalau misalkan kurang dari 50 tingkat penguasaannya nilai hurufnya itu PL dan bobotnya 0, predikatnya kurang sekali. Nah, kan di sini tadi si siswa A itu mendapatkan nilai 80. Berarti nilai
tingkat penguasaannya itu kan tingkat penguasaannya 76 sampai 85. Berarti nilai hurufnya B, bobotnya 3, dan predikatnya sangat baik. Nah, kalau ini si siswa B itu mendapatkan nilai 54. Nah, selanjutnya siswa B. Siswa B itu kan mendapatkan nilai 53,33. Berarti tingkat penguasaannya itu kurang dari 54. Nah, berarti nilai hurufnya itu C, bobotnya 0, dan predikatnya sangat kurang sekali. Nah, kalau misalkan siswa C itu berarti kan nilainya 64 berarti tingkat penguasaannya 55 sampai 59. Berarti nilai hurufnya itu D, bobotnya 1, dan predikatnya kurang. Nah, demikian jika nilai-nilai persen itu akan diubah menjadi nilai dengan skala 1 sampai 10, tinggal membagi jadi 80 nilai yang ini dibagi 10 jadi 8. Baik, saya Ida Rani selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materi mengenai mengolah skor mentah menjadi skor standar Z. Nah, yang dimaksud dengan skor Z adalah skor yang penjabarannya didasarkan atas unit deviasi standar dari min. Dalam hal ini, min dinyatakan sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan penjabaran skor-skor mentah menjadi skor standar Z, kita dapat melihat bagaimana kedudukan skor-skor tersebut dibandingkan dengan rata-rata skor kelompoknya. Apakah ia terletak di atas rata-rata kelompok atau min, atau dia terletak di bawah rata-rata kelompoknya. Pengolahan skor mentah menjadi skor standar Z ini seringkali dirasakan perlunya karena dengan hanya melihat skor mentah saja kita belum dapat memberikan tafsiran yang baik dan tepat. Atau dengan kata lain, dengan hanya mengetahui skor mentah saja dapat menimbulkan tafsiran yang salah mengenai kecakapan seseorang. Sebagai contoh, kita melihat hasil tes ujian dari seorang anak bernama Umar. Nah, seperti yang ada di whiteboard, hasil tes ujian Umar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, Umar memperoleh nilai 65. Sedangkan matematika Umar memperoleh nilai 55 dan IPS Umar memperoleh nilai 70. Dengan melihat sepintas hasil ujian Umar, dengan cepat kita mempunyai kesan bahwa Umar cukup dalam bahasa Indonesia, kurang dalam matematika, dan cukup baik dalam IPS. Nah, apakah kesan kita terhadap keberhasilan Umar itu benar? Sukar untuk menjawabnya jika kita tidak mengetahui data lain yang berhubungan dengan penilaian tersebut, seperti bagaimana skor yang diperoleh teman-teman sekelasnya, berapa besarnya nilai rata-ratanya atau min tiap mata pelajaran itu dari seluruh murid yang dites, dan sebagainya. Untuk lebih dapat mengetahui bagaimana kecakapan Umar itu sebenarnya jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, kita perlu mengetahui besarnya min dan DS dari tiap mata pelajaran itu. Misalkan sekarang kita ketahui bahwa min dan DS dari skor yang diperoleh Umar itu sebagai berikut. Nah, ini misalkan skor yang diperoleh Umar ya dalam mata pelajaran bahasa Indonesianya. Skor Umar itu 65, sementara nilai rata-rata atau min di kelasnya 60 dan DS-nya 4.0. Untuk pelajaran matematika, Umar memperoleh skor 55, sementara min nilai rata-rata di kelasnya 45, DS-nya 4.0. Dan pelajaran IPS memperoleh skor 70, sementara nilai rata-rata atau min di kelasnya 75 dan DS-nya 5.0. Nah,
Dengan membandingkan skor yang dicapai Umar itu dengan minnya masing-masing sepintas, lalu kita telah melihat bahwa Umar bukan sangat pandai dalam IPS. Malah ia lebih baik dalam matematika dan bahasa Indonesia jika dibandingkan dengan rata-rata kelas teman-temannya. Dengan demikian, tafsiran kita yang terdahulu ternyata tidak benar dan tidak tepat. Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan Umar yang sebenarnya di dalam kelompok teman-temannya itu, di samping min, perlu pula kita mengetahui DS dari tiap mata pelajaran itu. Dengan menggunakan min dan DS, itulah kita dapat menjabarkan atau mengubah skor-skor yang diperoleh Umar itu menjadi skor Z. Nah, untuk rumusnya, skor Z sama dengan X min M per DS. Nah, untuk X itu artinya skor, M itu min dan DS itu deviasi standar. Baik, kita masukkan rumus skor Z-nya. Nah, nilai bahasa Indonesia yang diperoleh Umar, yakni X-nya atau skornya 65 dikurangi min dari rata-rata nilai kelasnya 60 per DS-nya 4,0. Maka hasilnya 65 kurangi 60, 5 per 4 sama dengan 1,25. Itu untuk nilai bahasa Indonesianya. Sekarang untuk nilai matematikanya, masukkan lagi rumus skor Z-nya. Untuk skornya, Umar memperoleh 55 min dikurangi minnya 45 per DS-nya 4,0. Maka hasilnya 55 kurangi 45, maaf ini minnya katanya 55 kurangi 45, 15 per 4. Maka hasilnya 2,5. Dan untuk IPS, Umar memperoleh X-nya atau skornya 70 kurangi min rata-rata di kelasnya 75 per 5,0 DS-nya sama dengan min 5 per 5. Maka hasilnya min 1,0. Ini boleh plus, ini boleh plus. Melihat hasil skor Z di whiteboard yang sudah saya tulis, kita dapat mengatakan bahwa kedudukan Umar dalam bahasa Indonesia adalah 1,25 DS di atas min atau di atas rata-rata. Untuk matematikanya 2,5 DS di atas rata-rata atau di atas min, sedangkan untuk IPS-nya 1,0 DS di bawah min. Dengan demikian, justru Umar kurang pandai dalam IPS dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya, dan jauh lebih pandai dalam matematika dan bahasa Indonesia. Di samping itu, skor Z sering pula dipergunakan untuk membandingkan prestasi anak dengan anak yang lainnya dari beberapa mata pelajaran. Misalnya teman Umar bernama Basir. Nah, hasil yang dicapai Basir dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yakni memperoleh nilai 70, sementara nilai matematikanya 60 dan IPS-nya 60. Jadi jumlah semua skornya adalah 160. Nah, Umar juga sama, hasil skornya seluruhnya 160 dari hasil bahasa Indonesia 65, matematika 55 dan IPS 70. Jadi jumlah semuanya untuk skor Basir keseluruhannya 190 dan Umar 190. Pertanyaan yang timbul pada kita ialah siapa di antara kedua anak tersebut yang sebenarnya lebih baik prestasinya? Apakah Umar ataupun Basir?
Jika kita hanya melihat sepintas lalu atau hanya melihatnya dari hasil rata-rata dari kedua hasil tes masing-masing, tentu kita akan mengatakan Umar sama pandai dengan Basir karena jumlah skornya sama, yakni Basir 190 dan Umar 190. Akan tetapi kesimpulan kita itu belum tentu benar. Dengan menggunakan skor standar Z, kita dapat mengetahui siapa yang sebenarnya lebih baik atau lebih tinggi prestasinya, apakah Umar atau Basir. Dalam hal ini perlu diingat bahwa min dan DS untuk tiap mata pelajaran yang dicapai oleh kedua anak itu sama. Baik, langsung saja kita membandingkan hasil skor Z dari nilai Umar dan nilai Basir. Untuk skor Z Umar dalam bahasa Indonesia, Umar memperoleh 1,25. Ini tuh dari sudah dijelaskan ya, dari rumus skor Z itu X min M per DS. Nilainya memperoleh 65, sementara nilai rata-rata kelasnya 60 atau 90 per DS nya 4,0. Jadi hasilnya skor Z Umar dalam bahasa Indonesia itu 1,25. Untuk skor Z matematikanya 2,5 dan IPS untuk min 1,0. Jadi dijumlahkan hasilnya plus 2,75. Nah, itu untuk hasil skor Z Umar. Sekarang menentukan skor Z Basir. Untuk bahasa Indonesia seperti tadi menggunakan skor Z, rumus skor Z X min M per DS. Basir memperoleh nilai bahasa Indonesianya itu 70 min M 60, minnya 60 per DS 40. 70 kurangi 60 hasilnya plus 10 per 4, hasilnya 2,5. Maka bahasa Indonesianya hasilnya 2,5. Nah, untuk skor Z matematikanya hasilnya plus 3,75 dan IPS min 3,0. Jumlahnya plus 3,25. Jadi kesimpulannya skor Z Umar memperoleh plus 2,75 dan skor Z Basir memperoleh skor 3,25. Dengan melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi Basir ternyata lebih baik dari Umar. Basir memperoleh 3,25 dan Umar memperoleh 2,75. Langsung saja, setelah teman-temanku tadi pada pembahasan sebelumnya membahas tentang cara bagaimana mengolah atau memberikan penilaian dengan cara persen, mengolah skor mentah menjadi skor standar Z. Nah, pada pembahasan terakhir itu di sini saya akan membahas tentang mengolah skor mentah menjadi skor standar T. Nah, adapun untuk buku sumber yang saya gunakan di sini yaitu karya Dr. Andes M. Ngali Purwanto MP, yaitu buku prinsip-prinsip dan teknik evaluasi pengajaran. Nah, sebelum ke contoh soal di sini saya akan sedikit dulu menerangkan apa sih yang dimaksud dengan standar T. Nah, standar T di sini yang bersumber dari skor Z yang telah dibicarakan atau dibahas oleh temanku tadi, itu banyak sekali standar-standar atau skor-skor yang sering digunakan oleh orang-orang. Nah, adapun skor yang sering atau lebih dikenal oleh kalangan masyarakat atau orang-orang yaitu salah satunya itu skor T. Nah, skor T. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skor T? Nah, jadi skor T merupakan angka skala yang menggunakan min 50. Nah, jadi skor T itu angka yang digunakan untuk perumusannya itu menggunakan min 50. Nah, adapun untuk deviasi standarnya atau DS itu angkanya 10. Nah,
Untuk range sendiri, range dimulai dari negatif 3 sampai positif 3 ds. Nah, ini ya salah satu angka atau dasar-dasar yang harus digunakan dalam mengukur standar T. Nah, adapun rumusnya sendiri di sini skor standar T menggunakan rumus. Nah, rumus skor T ini rumus yang digunakan dalam cara mengolah skor T-nya. Ini ya, skor T sama dengan dalam kurung X kurangi min X kurangi M per DS ditambah 10 tambah 50. Nah, itu ya rumusnya. Nah, adapun untuk contoh soalnya, contoh seorang dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia, bahasa Indo, memiliki skor itu atau X ya 65, untuk minnya 60 per 4 atau koma 0 ya, tulis saja 4. Kemudian kita masukkan rumusnya. Skor T itu dikali 10 tambah 50. Nah, setelah angka-angkanya terdapat, kemudian kita mencoba menjumlahkannya. Contoh, kita jumlahkan dulu yang awal yaitu 65 atau 65 dikurangi 60 dibagi 4, maka akan mendapatkan hasil positif 1,25. Nah, ini hasil dari 65 dikurangi 60 kemudian dibagi 4. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, kita masukkan rumus yang ini. Nah, itu 10 tambah 50. Nah, untuk selanjutnya setelah kita masukkan, nah kita jumlahkan dulu yang ini. 1 positif 1,25 dikali 10 ditambah 50, maka hasilnya 62,5. Nah, itu ya. Kemudian contoh yang kedua itu pada pembelajaran MTK. Nah, kita cari dulu nilai dari skor dari pelajaran MTK dan minnya. Nah, di sini untuk mata pelajaran matematika memiliki skor 55. Adapun untuk minnya yaitu 45 per 4 dikali 10 tambah 50. Nah, setelah kita mendapatkan skor dan minnya, kemudian kita jumlahkan kembali ya, seperti pada pembelajaran bahasa Indonesia itu 55 dikurangi 45 kemudian dibagi 4, maka akan mendapatkan hasil positif 2,5. Nah, setelah itu kita langsung saja kali 10 tambah 50, maka hasilnya 75,0. Nah,
untuk kelas ini yaitu 75,0. Nah, ini cara mengelola skor mentah menjadi skor standar T. Jadi caranya itu dengan menggunakan rumus yang ini ya, X kurangi M kemudian per DS dikali 10 tambah 50. Nah, mungkin itu salah satu pembahasan tentang bagaimana cara mengolah skor mentah menjadi skor standar. Nah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi telah selesai disampaikan oleh kelompok 9 kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Saya Ida Riani selaku moderator, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.